Shalom, selamat pagi bersama saya Timotius Kurniawan dari Kota Probolinggo. Di hari Minggu pagi ini, saudara masih bersama-sama dengan saya. Kita belajar kebenaran firman Allah karena banyak DM yang masuk kepada saya. Mereka itu sangat merindukan untuk firman Tuhan dibagikan dan mereka bisa mendengarkan, memutarkan, serta bertanya bagaimana caranya untuk mereka bisa hidup diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara masih bersama saya, mari kita buka Alkitab kita di kitab Nabi Zakaria, ya. Nabi Zakaria pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido. Bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Ayat yang ketiga, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Ini adalah zaman ketiga bangsa Yehuda, mereka dibuang ke kerajaan Babel, ya, yang jauh dari ibu kotanya, dari ibu kota Yerusalem. Tidak terhitung berapa banyak jiwa-jiwa yang melayang, jiwa-jiwa yang mati ketika diserbu oleh Raja Babel, ya, di mana raja terakhir dari suku Yehuda ini adalah Sedekia, dan seluruhnya diruntuhkan di Yerusalem, termasuk tembok-tembok Yerusalem dibobol sama tentara-tentara Babel, dan gedung-gedung yang indah-indah sana dihancurkan, tidak terkecuali bait suci Allah, ya. Kebun-kebun anggur yang menjadikan aset bagi orang-orang Yehuda yang sangat menguntungkan, juga bisnis ternak-ternak, semua pada diangkut semua ke Babel. Begitu pula dengan penduduknya. Mereka yang melawan, mereka dibunuh. Mereka yang kira-kira tidak sejalan dengan orang-orang Babel dihabisi, sehingga digambarkan di sana jalan-jalan di Yerusalem penuh dengan darah dan gelimpangan mayat, ya. Nah, itu sebabnya mereka diangkut ke Babel. Yang ditinggal di Yerusalem itu hanya orang-orang yang cacat, orang buta, orang timpang, dan orang yang tidak bermanfaat, dan orang yang tua-tua, ya, yang nggak kuat berjalan ke Babel. Selebihnya mereka diangkut semua. 70 tahun lamanya mereka mengalami sebagai bangsa tawanan di Babel. Kondisi ini sudah menghancurkan Yerusalem, baik dari segi bisnis, keuangan, maupun dari segi genetika, ya kan? Mereka itu semua hancur semua, maupun dari segi kerohaniannya mereka itu jauh di dalam titik yang terbawah. Kita pun baru-baru ini mengalami hal yang demikian, ya. Di mana gelombang COVID telah memporak-porandakan orang yang hidup, dan banyak jiwa-jiwa yang melayang tidak terhitung jumlahnya sampai jutaan dalam satu kota, dalam kota besar, kota kecil sampai pedesaan, semua rata di seluruh dunia. Terjadi bencana ini, banyak kematian-kematian di sana, banyak jiwa-jiwa melayang. Dan bisnis-bisnis terhenti oleh karena kebijakan dari pemerintah untuk membatasi penyebaran virus ini tadi, virus COVID ini tadi, supaya nggak semakin merajalela kemana-mana. Dan selama dia itu bisa dihambat, dia itu bisa di-break, pemerintah dengan cepatnya melakukan vaksinasi kepada penduduknya, untuk penduduknya ini memiliki imunitas kekebalan tubuh, sehingga nantinya kalau terserang, mereka itu tidak parah atau sampai merenggut nyawanya. Tetapi berjalannya vaksin ini tadi memang tidak mudah, tidak bisa begitu cepat karena banyaknya penduduk dan juga pertimbangan jauhnya, transportasinya, dan lain sebagainya. Sehingga bisnis-bisnis ini tadi, akibat kebijakan dari pemerintah yang disekat, mereka itu mengalami suatu kerugian. Mal-mal besar, tempat konsentrasi massa, konsentrasi orang-orang pelaku pasar, mereka semua terhenti secara total. Cuma yang diizinkan mereka yang berjualan sembako dan peralatan medis, obat-obatan, vitamin, itu pun jam-jamnya dibatasi, ya. Banyak pengusaha-pengusaha
rekan-rekan yang menghubungi saya, dulunya mereka itu punya stand, punya toko di mall-mall besar, dan mereka boleh dikatakan bisnisnya berputar dengan lancar. Tapi begitu masuk pandemi, bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun, tapi efek dari 2 tahun ketika dibuka itu pun sampai hari ini masih terasa. Mereka masih belum bisa pulih, belum bisa bangkit. Bisnisnya itu terpuruk. Ini sama dengan kondisi di Yerusalem pada waktu itu. Aset Yerusalem habis semua, dibabat. Yang menjadi andalan kebun anggurnya, yang menjadi andalan ternaknya dan lain sebagainya, semua itu tidak berfungsi, semua dijarah rata habis. Bahkan sampai gedung-gedungnya itu diruntuhkan, menjadi reruntuhan. Begitu pula dengan rohani-rohani anak-anak Tuhan, karena bait suci Allah dijarah seluruh barang-barang yang memungkinkan mereka untuk mengadakan prosesi penyembahan kepada Allah, semuanya dijarah, semuanya kosong, termasuk imam-imamnya pun tidak ada, sampai di titik yang terendah, sampai seperti itunya. Lewat atau setelah 70 tahun, menjelang 70 tahun ketika masa pembuangan ini habis, firman Tuhan turun kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido, dan Tuhan berkata, carilah aku, datanglah kepadaku, maka aku akan mencari engkau. Mulai dari Zakaria pasal yang pertama ayat yang ketiga, saya baca sampai berlanjut di Zakaria pasal yang ke-8. Saudara buka Zakaria pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan, aku, kata Tuhan, akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Bagaimana mungkin sekarang Yerusalem yang sudah menjadi reruntuhan, di Yerusalem sudah tingkat kerohanian itu sudah tidak ada lagi, ya. Jadi mereka itu yang setia hanya mengandalkan sisa-sisa untuk berdoa di rumah, tapi selebihnya di bait Allah itu sudah tidak ada kegiatan ibadah lagi, ya. Bagaimana mungkin Tuhan itu akan merubah Yerusalem itu menjadi kota yang setia, akan dibangun kembali. Wow, janji Tuhan itu luar biasa. Mulai dari Zakaria pasal pertama ayat yang ketiga sampai pasal yang ke-8 ayat ketiga, Tuhan masih teguh memegang janjinya. Dan Tuhan berkata masih ada harapan. Tuhan selalu memberikan harapan yang terbaik. Wow, haleluya. Sekalipun kondisi saudara dan saya, kondisi Yerusalem pada waktu itu sudah porak-poranda, terpuruk sampai di titik dasar yang terendah, tapi Tuhan masih berkata, aku akan memberi harapan, aku akan memulihkan bisnismu, aku akan memulihkan juga tubuhmu, aku juga akan memulihkan segala usahamu, memulihkan keluargamu yang sudah ditinggalkan beberapa orang yang dicintai akibat virus kematian massal ini tadi. Aku akan memulihkan dan aku akan membenahi jika engkau mencari aku, dan aku pun akan mencari engkau. Dengan kata lain, sekalipun di gereja sudah tidak bisa mengadakan tatap muka untuk beribadah, tidak menutup kemungkinan saudara beribadah di tempat saudara, di kamar saudara. Bila perlu bisa terjangkau dalam sosial media. Kita gunakan sebagai hamba Tuhan, mereka banyak yang di YouTube dengan lain sebagainya. Cara apa? Mau di IG, mau di Facebook, mau di apapun juga, video call maupun di message WA, silakan. Gereja yang dikasih Tuhan, firman Tuhan itu tidak bisa terbendung, dan firman Tuhan itu tidak bisa dihentikan lewat kejadian-kejadian pembunuhan massal, lewat kejadian-kejadian penghancuran ekonomi secara massal, nggak bisa dihentikan. Karena firman Allah itu memulihkan, firman Allah itu menyembuhkan. Firman Allah itu masih memberikan harapan, sekalipun kita dalam kondisi yang betul-betul hancur-hancuran. Kita buka sebentar. Kita buka di Yeremia, ya. Yeremia pasal yang ke-29, kasih tanda ya, nanti di Zakaria, nanti kita balik lagi ke sana. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Wow, bukan zamannya Nabi Zakaria. Jauh sebelum itu, Nabi Yeremia pun pernah menubuatkan bahwa rancangan Tuhan atas umatnya itu bukan rancangan yang sekedar rancangan untuk umatnya bisa hidup. Enggak. Rancangan Tuhan itu rancangan yang tinggi, damai sejahtera, sukacita. Rancangan yang besar terhadap saudara dan saya, gereja Tuhan. Sekalipun kondisi saat ini, kondisi kita itu lagi dalam titik yang terbawah. Firman Tuhan itu masih tetap berlaku. Oh, firman Tuhan yang berlakunya pada zaman Nabi Yeremia, sekarang nggak berlaku. Tidak, saya katakan firman Tuhan tetap eksis sampai hari ini. Kan ketika beberapa anak-anak Tuhan yang mengalami hancur-hancuran, baik kehilangan anggota keluarganya, kehilangan asetnya, kehilangan bisnisnya, dan juga rohaninya yang tidak mendapatkan pertumbuhan yang benar, dan mereka semua terpuruk oleh rasa khawatir, ketakutan. Dan ketika saya beritahukan tentang kebenaran firman Allah, bahwa Tuhan itu memiliki rancangan yang terbaik. Rencana Tuhan selalu rencana yang terbaik. Tuhan akan memulihkan. Dia bilang apa? Itu untuk orang-orang yang punya iman. Itu untuk pendeta, orang-orang yang setia. Kita ini beda. Kita sekarang tuh gak punya apa-apa. Stop. Suatu pendapat yang salah. Suatu pendapat yang keliru. Tuhan itu tidak membedakan seorang demi seorang yang lain. Tuhan tidak pandang bulu. Predikatmu mau pendeta, penginjil, hamba Tuhan, pengusaha, pengerja, ataupun engkau pegawai, pesuruh, dan lain sebagainya. Tuhan gak lihat profesinya. Tetapi Tuhan mau bahwa firman Tuhan ini untuk semua orang. Termasuk saudara dan saya. Rencana Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Rancangan yang besar. Penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Memang momennya, memang saatnya pada waktu firman ini turun dibawa oleh Nabi Yeremia untuk era ketika Nabi Yeremia hidup. Dan ketika zaman Nabi Zakaria hidup setelah terpaut beberapa ratus tahun, ternyata firman Tuhan masih tetap sama. Tuhan bilang apa? Masih ada harapan. Aku akan memberikan harapan. Aku akan memulihkan gerejaku, akan memulihkan Yerusalem. Buka ya sebentar ya di Zakaria lagi, kembali Zakaria yang ke-8 tadi. Zakaria pasal yang ke-8. Oke. Ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem. Masing-masing memegang tongkat karena lanjut usia. Ayat yang kelima. Dan jalan kota-kota itu penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Pemulihan akan terjadi. Kalau sampai kakek-kakek, nenek-nenek mereka membawa tongkat, mereka berjalan-jalan di Yerusalem, otomatis ekonomi Yerusalem itu akan pulih. Kalau ekonominya nggak pulih, nggak sampai terjadi kakek-kakek dan nenek-nenek. Mereka baru usia sekitar 40-50 tahun, mereka sudah meninggalkan dunia ini karena fasilitas makanan, fasilitas kesehatan tidak mumpuni. Dan tidak akan terjadi anak-anak bisa bertumbuh dengan baik. Karena sejak bayi kalau memang sudah mereka ekonominya terpuruk, kondisinya terpuruk, mungkin sejak baby mereka itu sudah tiada, sudah meninggal. Tetapi di sini Tuhan mengatakan bahwa kakek-kakek dan nenek-nenek itu banyak terlihat nanti di Yerusalem. Yerusalem itu adalah saudara dan saya. Yerusalem itu di mana saudara dan saya ditempatkan. Di gunung-gunung Sion. Kita berada di tempat tertinggi bersama dengan Allah. Bukan tinggi kedudukan kita, tapi tinggi tingkat rohani kita untuk selalu berhubungan dengan Allah. Sehingga kita tanpa disuruh, kita pun dengan sukarela, sukacita kita berdoa. Tanpa kita diajari, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Tanpa kita didisiplinkan tiap minggu ikut FA, ikut komsel dan lain sebagainya, kita setiap hari kita baca firman.
Nah ini yang Tuhan mau untuk gerejanya. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekatkan diri kepada kita. Dan rancangan Tuhan ketika Tuhan mendekatkan diri kepada kita dibawa oleh Tuhan. Ini loh yang aku janjikan. Ini loh harapan-harapan untuk masa depanmu. Masih ada harapan. Terpelihara orang tuamu dengan sempurna. Sampai lanjut usianya, sampai memutih rambutnya. Aku tetap menggendong engkau. Tuhan masih tetap memberkati. Lalu, haleluya. Bukan hanya engkau, bukan hanya orang tuamu, anak-anakmu pun, teruna-teruna pun, aku yang memelihara. Anak-anakmu akan bermain-main dengan penuh sukacita. Anak-anakmu akan menyanyikan lagu-lagu rohani. Anak-anakmu akan menyanyikan lagu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sekalipun dalam bentuk yang lain, dikemas dalam bentuk yang lain. Ketika saya mendengarkan sudah di remake lagunya masuk di TikTok, ya kan? Di situ lagu-lagu rohani banyak. Mereka berkata, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang setia. Banyak sekali. Aku cinta kepada Tuhan Yesus. Banyak nama-nama Tuhan Yesus yang disebutkan. Sekalipun lagunya bentuknya sudah di remake. Ya. Saya nggak anti, karena itu memang sudah kemajuan teknologi yang seharusnya kita terima. Memang seusia saya, sepantaran saya, rata-rata dengan saya, susah untuk menerima kemajuan teknologi ini. Tetapi sekali lagi, teknologi itu pun, suka atau tidak suka, itu akan berjalan seiring dengan bagaimana kita bisa hidup. Dan tadi baru saya sedikit mempelajari tentang cryptocurrency, yaitu bahwa nantinya akan ada mata uang kripto yang bisa berlaku di seluruh dunia, ya. Kripto itu adalah bentuk mata uang digital, ya. Sehingga dengan mata uang kripto, orang-orang di luar negeri maupun di Indonesia mereka bisa bertransaksi dalam bentuk kripto tanpa mereka itu dikenai dengan krus. Seringkali pelaku pasar usaha ketika mereka melakukan transaksi dengan para relasinya yang ada di luar negeri, mereka itu seringkali kalah dengan krus, ya. Kurs rupiah terhadap kurs mata uang asing, kurs rupiah itu lebih rendah. Nanti pada waktu kita jual, kursnya lagi tinggi. Sehingga kita membeli mata uang yang dimana kita kirim barang dibanding rupiah kita sudah kalah terhadap harga barangnya. Pada waktu mereka membayar ke kita, ternyata mata uangnya, rupiahnya udah turun. Ya, jadi mereka membayar dengan sedikit mata uang mereka, kita cukup menerima dalam rupiah. Tapi ketika kita membeli ke sana, kita harus mengeluarkan banyak rupiah untuk menukarkan mata uang mereka. Itu seringkali pelaku pasar itu kalah dalam hal krus, ya, dalam hal tukar mata uang. Nah, dalam dunia cryptocurrency ini tadi, mereka mengambil satu terobosan, satu mata uang kripto yang bisa berlaku antara A dan B. A dan B, B dan C dan lain sebagainya, tanpa mereka itu dikenai kerugian krus, ya. Dan ini pun akan terjadi. Memang saat ini masih belum berlaku di Indonesia karena masih belum ada undang-undangnya, tetapi beberapa perusahaan yang sudah mendapatkan pengesahan atau pengakuan dari BEPTI, ya. Jadi mereka pelaku pangsa pasar yang diawasi oleh pemerintah, sehingga bisa berlaku mata uang kripto. Yang bodong juga banyak, ya, lebih banyak daripada yang resmi. Makanya kalau nanti mau ikut belajar di kripto, ikut aja yang resmi, ikut aja yang legal. Di sana nanti ada daftarnya, saudara bisa ikut. Nah, dunia-dunia ini akan berjalan yang seperti itu. Perkembangannya bukan perkembangan seperti zaman saya dulu, enggak. Berkembangnya lewat kripto. Mau nggak mau kita tuh ya harus update gitu loh. Untuk kita tuh masuk di dalam dunia elektronik, ya. Jadi kita tuh sedikit kita tuh bisa menggunakan gadget, bila perlu nanti ke laptop dan ke komputer, karena itu nanti merupakan suatu cara atau strategi atau media kita untuk kita berusaha. Sehingga kita dengan berdiam di rumah sendiri aja di depan peralatan kita, gadget kita itu bisa bertransaksi, kita itu bisa bekerja. Tidak seperti zaman saya
ke belakang kemarin, ya, ketika saya mulai kecil, kalau kita bekerja, orangnya, personilnya itu harus hadir di tempat itu. Dan kita bekerja dengan fisik, kita bekerja untuk kita saling bertemu seorang dengan yang lainnya, sehingga waktu kita tuh banyak sekali tersita, apalagi kalau sampai di kota-kota besar yang jalannya macet. Dalam satu hari itu kita tuh cuma bisa mendatangi 1, 2, 3 tempat, waktunya udah habis. Tetapi nanti ketika kita masuk dalam metaverse, ya, nanti disebut dengan dunia-dunia yang kita untuk berdagangan secara elektronik itu disebut dengan metaverse, kita itu tidak mengenal waktu. Jam 2 malam, jam 1 malam, jam 3 malam, ketika engkau bangun mood untuk melakukan transaksi, berbisnis, bisa berjalan. Ya, tanpa mengganggu yang lain yang lagi tidur, enggak. Tapi ini sekali lagi kemajuan teknologi untuk kita dibawa ke metaverse, ya, dari metafisik, ya, dari metafisik yang masuk dalam dunia elektronik, dan kita itu nanti bisa transaksi di sana. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan bahwa teruna-teruna atau anak-anak ini tadi, mereka itu akan bermain-main. Dengan kata lain, permainannya sudah berbeda. Kalau dulu permainan anak-anak mereka berkumpul, teriak-teriak dan sebagainya. Sekarang permainan anak-anak itu pakai gadget. Mereka itu pakai dengan gadgetnya untuk mereka bermain game. Mereka bisa teriak-teriak sendiri, mereka bisa ketawa-ketawa sendiri, dan mereka itu bisa mengumpulkan suatu punya klub sendiri untuk memang mereka bisa bermain game. Dan banyak orang tua sekarang yang mengatakan, waduh, kamu jangan main game terus. Waktunya untuk sekolah, waktunya untuk belajar. Sekali lagi saya katakan, dunia ini akan semakin lama semakin berubah. Cara belajar anak-anak pun tidak sama dengan cara belajar kita. Kita harus bertatap muka, kita harus datang ke sekolah. Mereka pun mau nggak mau mereka itu bisa yang kemarin dikatakan dengan daring, online, ya kan? Ini nanti pun akan berkembang. Kemungkinan sekolah juga akan seperti itu. Untuk kita berbisnis, kita setor mata uang ke bank juga online. Semua serba online. Sampai ke dokter pun kita serba online. Dan dunia ini berkembang. Tetapi Tuhan tidak menutup bahwa anak-anak ini tadi bisa bermain dengan riang bersama rekan-rekan sebayanya. Walaupun memakai peralatan gadget, kalau dulu kan pakai peralatan-peralatan yang bisa digunakan, entah pakai kelereng, entah pakai bola, entah pakai tali untuk loncat. Tetapi di waktu-waktu yang akan datang dipersiapkan juga dengan hal-hal yang lebih canggih lagi. Jadi firman Tuhan itu masih tetap berlaku dan masih yakin bisa merubah saudara dan saya. Amin. Kita lanjutkan ayat yang ke-12. Ayat 11 dulu. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikian firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberikan buahnya, dan tanah akan memberikan hasilnya, dan langit akan memberi embunnya. Aku akan memberi semuanya kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Wow, haleluya. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita percaya masih ada harapan kepada kita. Tuhan sendiri yang menabur, Tuhan sendiri yang memberikan benih untuk menumbuhkan pohon-pohon anggur kita, aset-aset yang kita kerjakan untuk bisa menghasilkan nilai plus, menghasilkan properti, menghasilkan prosperity bagi saudara dan saya, bagi gereja Tuhan juga. Kenapa bisa dikatakan demikian? Firman Tuhan itu memulihkan. Jauh yang sebelum kita pikirkan, Tuhan itu bisa melakukan. Kalau dulu, waduh, mallnya tutup, tokonya sepi, kita nggak bisa jualan. Kita nunggu pemerintah untuk membuka lagi, tidak terjadi PPKM level 1, level 2, dan lain sebagainya. Dan ketika hal itu terjadi, mall itu terbuka semua. Apa yang terjadi di sana? Yang membeli itu jauh seperti apa yang kita harapkan. Kita mengharapkan, waduh, kalau mallnya dibuka, pembeli akan ramai lagi, akan beli barang-barang lagi. Tapi kenyataannya mereka datang di mall sana, mereka itu hanya refreshing, mereka itu hanya kangen, lama nggak ke mall, bagaimana modelnya. Dan yang penuh itu tempat-tempat makan.
Untuk tempat-tempat berbelanja mereka itu cuma lihat keluar masuk. Sehingga mal-mal sekarang, toko-toko besar sekarang di kota besar itu menjadi tempat rekreasi yang baru. Kalau dulu pusat rekreasinya di luar kota menghirup udara yang segar. Sekarang enggak, di mal pun kita bisa menghirup udara segar yang ber-AC. Kita bosan di sana, kita bisa yang di outdoornya. Dan kita di sana bisa mencari segalanya. Lihat binatang bisa, sekarang di mal-mal sudah banyak para pedagang yang menggunakan menyewa untuk jual binatang-binatang peliharaan, mulai dari ikan, kucing, anjing, kelinci, tikus, putih, dan lain sebagainya. Semua bisa dilihat di sana. Jadi mal itu menjadi pusat rekreasi yang baru. Sekali lagi saya katakan, Tuhan itu bisa menabur damai sejahtera. Apapun bisa Tuhan lakukan untuk menumbuhkan keuntungan saudara dan saya. Pohon-pohon anggur saudara dan saya itu akan sama Tuhan dipulihkan kembali, ditumbuhkan kembali. Glory, haleluya. Ayat berikutnya. Ke-13. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Jangan takut, kuatkanlah hatimu. Halo, haleluya. Mendekatlah kepada Tuhan. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, jangan nunggu kita benar dulu. Jangan nunggu bahwa saya itu harus putih dulu, tidak punya dosa, tidak punya salah. Salah. Justru dengan hati yang penuh dosa, kehidupan kita yang porak-poranda, kondisi kita yang terpuruk, itu saat yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Bukan kita datang, Tuhan ini loh dosaku banyak dengan bangga. Tidak. Tapi kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita. Katakan, Tuhan, aku tidak pantas untuk aku datang kepada Engkau. Aku ini orang yang penuh dosa. Tapi aku mau Tuhan meminta ampun dosaku. Tuhan, angkat segala bebanku, pulihkan kondisi hatiku, pulihkan rumah tanggaku, pulihkan bisnisku, pulihkan rohaniku. Tuhan itu akan menaburkan benih damai sejahteranya. Kalau kita mau mengakui, Tuhan ampunkan, Tuhan angkat segala beban. Bahkan Tuhan berfirman, kalau dulu kamu itu sudah hidup di dalam kutuk, aku akan merubah untuk menjadi berkat. Ini jadi kebenaran firman Tuhan di dalam Sakaria 8 ayat yang ke-13. Perubahan besar akan terjadi. Dulu yang kamu melarat, aku bisa menjadikan engkau menjadi konglomerat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu aset-asetmu itu tidak berguna, tidak bisa menghasilkan, malah membayar bunga karena dianggunkan kepada pihak ketiga. Sekarang Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan merubah. Engkau akan dipulihkan, bahwa pohon-pohon anggurmu tadi itu mulai dibersihkan oleh Tuhan sehingga bertunas kembali dan menghasilkan buah, di mana Yesus sebagai pokoknya buah yang dihasilkan pasti luar biasa. Hasil-hasil dari bisnis-bisnis pun akan luar biasa. Tuhan akan memberikan pertumbuhan, masih ada harapan kata Tuhan. Oleh sebab itu jangan kecil hati, jangan pesimis. Tetap untuk saudara dekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan yang terutama yang kita cari. Hari ini kita berdoa, kita rasanya susah untuk mendapat hadirat Tuhan. Rasanya kok berat hati. Jangan putus asa. Lakukan malam harinya. Malam hari hal yang sama. Jangan putus asa. Besok pagi bangun tidur yang pertama kali lakukan untuk memuji memuliakan Tuhan. Saya jamin di atas kebenaran firman Tuhan, kalau saudara dan saya berusaha mencari Tuhan pagi, siang, waktu, dan malam, suatu saat nanti Tuhan pasti menemui kita. Suatu saat nanti Tuhan akan mengangkat kita. Suatu saat nanti Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan memberikan benih damai sejahtera itu dalam hati saudara dan saya. Dan ketika hadirat Tuhan, urapan Tuhan sudah turun atas saudara dan saya, pelihara itu agar tidak hilang, agar apinya semakin berkembang, semakin berkobar. Dan ketika api ini sudah berkobar, hubungan kita, relationship kita sama Tuhan semakin terjalin dengan erat dan rapat. Wow, tanpa kita sadari, semua aset-aset yang tadinya kita pandang dengan sebelah mata, yang tadinya tidak kita perhitungkan bisa mendatangkan hasil, ternyata sekarang mereka itu bisa bertumbuh sendiri. Aset-aset kita itu bisa bekerja sendiri. Aset-aset kita itu bisa menghasilkan sendiri. Wow, mana bisa seperti itu
Gereja yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya beritahu kepada saudara, beberapa banyak pelaku market, pelaku pasar, mereka itu masuk dalam pasar modern, masuk dalam B2B, ya. Jadi mereka itu berhubungan dengan perusahaan, berhubungan dengan customer, B2C, C2C, B2B, B2C, dan lain sebagainya. Mereka itu berhubungan tanpa yang bersangkutan itu bertemu. Tapi mereka itu bisa bertransaksi di dalam transaksi elektronik, di metaverse tadi, ya. Tadi yang saya katakan kepada saudara, tapi kita ambil yang legal, ya. Kita ambil yang diakui oleh pemerintah, sehingga kita bisa transaksi di sana. Kita tahu, oh ini tambang ini menghasilkan, mereka memiliki sahamnya. Oke, kita luangkan sedikit untuk kita ikut membeli sahamnya. Wah, ini perusahaan berkembang. Wah, ini perbankan yang berkembang. Ternyata mereka juga punya sahamnya, kita beli sahamnya. Wah, ini perusahaan ini lagi sekarang mengeluarkan kripto dengan nama ABCD. Kita lihat kok berkembang, kriptonya nanti dikembangkan di saham, juga dikembangkan dengan nilai dari gold, emas, ya kan. Coba kita taruh di sana. Nah, kita tanpa berkeringat, tapi aset kita yang kita tanamkan itu yang bekerja. Dan kalau kita benar di mata Tuhan, maka aset-aset kita itu sendiri akan menghasilkan. Di luar yang kita pikirkan, waduh yang ini tadi tak kira nggak berkembang, tak kira ini tadi aku beli ini tadi bikin perut mules karena nggak naik-naik, malah cenderung turun. Tetapi kalau Tuhan sudah memulihkan, Tuhan sudah berjanji untuk memperbesar pohon anggurmu, untuk pohon anggurmu menghasilkan buah, tidak ada yang mustahil. Halo, haleluya. Tuhan itu begitu luar biasa. Sampai hari ini tuh firman Tuhan itu masih relevan terjadi. Sekalipun dunia sudah nggak relevan lagi. Karena zaman saya, era saya, kita itu masih kerja secara tradisional dan konvensional. Tetapi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau 1 tahun ke depan, ini pekerjaan sudah bukan konvensional lagi. Tapi mereka itu sudah masuk dalam dunia elektronik, dunia maya, masuk dalam kurensi, ya. Jadi mereka itu sudah metaverse, ya, sudah masuk di dalam sana, dan mereka itu juga bisa menghasilkan loh. Jadi nanti waktu saya itu masih bisa mengikuti atau enggak. Tapi mudah-mudahan kalau Tuhan izinkan saya bisa melihat bagaimana saya terlibat bisnis di dalam metaverse ini tadi, ya. Dan itu nanti anak cucu kita, menantu kita itu akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Mungkin saudara dan saya yang sudah usianya 60 ke atas mungkin sudah tidak mengalami. Tetapi saya ingin bahwa firman Tuhan itu selalu diupdate, selalu baru. Untuk yang diupdate bukan firmannya, yang diupdate pelaku firmannya. Saudara dan saya selalu update, walaupun dari faktor segi usia ini tadi, saya itu sudah boleh dikatakan itu lambat loadingnya, ya, tapi masih bisa loading gitu loh. Jadi masih bisa update. Ada yang baru perlu diupdate. Saya ikuti sebatas dengan kemampuan saya. Untuk apa? Sedikit saya bisa membagikan kepada saudara, untuk saudara memiliki bekal. Nantinya itu bisnis itu seperti apa? Nantinya gereja Tuhan itu seperti apa? Ya. Saat ini sudah mulai dengan model-model baru, gereja Tuhan itu sudah online semua, ya. Dan tidak menutup kemungkinan ketika nanti sudah bebas, gereja online itu masih tetap terjadi. Gereja online itu malah semakin gede, malah semakin berkembang. Karena apa? Seiring dengan kemajuan dari teknologi. Kalau dulu kita harus bawa mata uang fisik untuk kita kasih persembahan, masuk kantong persembahan, masuk amplop persembahan. Tidak menutup kemungkinan nanti kita tuh tinggal pakai QR. Karena sudah ada dana-dana kita di gadget ini tadi. Untuk kita bisa transfer. Jadi nanti di setiap pintu gereja, pintu masuk bawah pintu keluar, di sana nanti itu ada scanner. Kita tinggal ketika kita di gereja, kita buka Alkitab pakai gadget kita. Dan kita nanti kasih persembahan, kita kasih nilai nominalnya, kita taruh di sana. Begitu pulang nanti kita tinggal dekatin aja kepada peralatan untuk bisa terbaca di sana, ya.
untuk readingnya sehingga terbaca. Persembahan kita itu langsung pakai gadget ya. Jadi orang lain nggak tahu kita ngasih berapa nggak tahu, karena itu pakai QR-nya sendiri. Jadi bisa transaksi seperti itu. Dan ke depan nanti gimana lagi? Apakah kita itu bisa berkhotbah? Setiap jemaat itu akan berkhotbah, mengabarkan Injil, memperkatakan firman? Ya, saya katakan. Tanpa Anda sekolah Alkitab pun sama. Anda cukup sekolah Roh Kudus, Anda cukup sekolah untuk selalu belajar kepada Tuhan, bersaksi, dan saudara rekam, saudara siarkan secara live streaming di media sosial. Mereka yang mendengarkan diberkati, karena saudara itu adalah pelaku firman, pemberita firman. Tidak perlu pakai jalur formil-formil seperti dulu lagi. Akibat perkembangan zaman, akibat pertumbuhan dari kehidupan kita. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa zaman Nabi Zakaria ini pun akan terjadi. 70 tahun masa pembuangan di Babel akan diakhiri. Dan Tuhan bisa pakai Raja Darius loh. Raja Darius untuk memungkinkan membawa peralihan ini tadi. Peralihan dari peradaban perbudakan, kematian jiwa yang ribuan, bisnis yang hancur, rohani yang di titik bawah untuk dikembalikan ke Yerusalem. Dan di Yerusalem Tuhan ternyata sudah bekerja. Tuhan yang memulihkan Yerusalem. Sekalipun pelaku marketnya, pelaku pasarnya yang membangun tembok-tembok Yerusalem. Tetapi memungkinkan untuk pohon-pohon anggur bertumbuh dengan subur, itu hanya Tuhan. Untuk memungkinkan tembok ini dibangun tanpa gangguan, itu hanya Tuhan. Untuk memungkinkan kakek-kakek nenek masih bisa hidup lanjut usia, itu karena Tuhan. Untuk anak-anakmu bisa bermain-main di sana bersama teman-temannya, itu karena Tuhan. Digambarkan di zaman Nabi Zakaria. Nanti zaman saudara dan saya, yang tadi saya katakan mereka akan bermain gadget. Dan mereka berbisnis pun lewat bisnis elektroniknya. Amin. Haleluya. Lanjut. Zakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu. Sebab telah kami dengar bahwa Allah akan menyertai engkau. Dengar baik-baik gereja Tuhan. Yerusalem baru itu saudara dan saya. Nanti 10 orang asing berbahasa asing akan berbondong-bondong untuk bersahabat dengan kita, untuk bergaul dengan kita. Karena apa? Karena mereka tahu kita diberkati Tuhan. Karena apa? Karena kita suka memperkatakan firman Tuhan. Kapan kita khotbahnya? Kapan kita memperkatakannya? Ketika engkau bersaksi di dalam media elektronik, ketika engkau memberitakan firman Tuhan seperti di media-media online. Ini bukan hanya berlaku bagi para pendeta dan pelaku-pelaku mereka yang sekolah di rohani secara formil. Yang tidak sekolah secara formil pun sama. Bagikan pengalaman saudara. Bagikan urapan Allah. Kalau memang saudara diurapi oleh Allah dan kesaksian itu memang Tuhan yang bekerja, urapan ketika saudara bersaksi itu akan berjalan, akan mengalir. Dan Tuhan akan buka pintu-pintu telinga mereka untuk mereka membuka channel di mana saudara membuka channel. Atau membuka di mana saudara memberikan kepada YouTube. Karena banyak yang searching, banyak mereka yang surfing. Namaku Timotius, aku cari Timotius. Oh, ini ada Timotius. Loh, ini kok ada Timotius siapa nih? Coba diklik. Ketika diklik di sana, oh ternyata dia itu memberikan kesaksian. Ternyata dia di sana itu mengupas firman Tuhan. Ternyata dia di sana itu mengajak kita pemahaman Alkitab. Ternyata dia di sana itu mengajak kita untuk pujian dan penyembahan. Dan kita mendengarkan ketika pujian dan penyembahan itu nyampe kepada telinga kita. Tuhan itu bekerja, Roh Allah itu bekerja. Kita pun di tempat yang berbeda, dalam waktu yang berbeda. Tapi urapan itu tetap sama. Kita bisa dibedakan jarak waktu dan tempat. Tapi Tuhan kita tidak bisa dibedakan jarak waktu dan tempat. Dimanapun Anda berada, Anda pun akan dipulihkan Tuhan. Seperti 70 tahun setelah masa pembuangan. Amin. Masa COVID, mau dibilang selesai tidak selesai, nggak usah dipikirin. Yang penting masih ada harapan saudara dan saya untuk kita bertumbuh, untuk kita diberi pertumbuhan oleh Tuhan, dan kita menjadi berkat
10 orang asing, 10 bahasa asing, mereka akan mendekat. Karena apa? Mulut kita suka berkata-kata kebenaran. Kalau firman Tuhan itu turun pagi hari ini, responi. Kalau firman Tuhan itu dibagikan pagi hari ini, dipercaya, dilakukan. Tidak ada yang mustahil. 10 bangsa asing pun akan mengajak saudara berbisnis. Dijamin. Di Sakaria 23 ayat yang ke-23. Sakaria 8 ayat yang ke-23. Dijamin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Jangan lupakan, masih ada harapan untuk merubah kutukmu menjadi berkat. Dan saya akan berdoa pagi hari ini untuk saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur atas kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman-Mu, untuk berkat-Mu akan mengalir dimanapun mereka berada. Baik mereka yang mengenal hamba-Mu atau yang tidak mengenal hamba-Mu. Ketika mereka menemukan channel ini, ketika mereka menemukan rekaman ini, mereka pun akan diurapi dan diberkati. Dan iman mereka akan timbul, rasa percaya mereka akan timbul bahwa Tuhan masih memberi harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu.